Lalu apakah dengan segala perubahan rancangan yang sudah disahkan jadi Undang-Undang Cipta Kerja basis hukumnya kuat, apa betul unjuk rasa yang terjadi dipicu oleh hoax atau informasi palsu tentang isi undang-undang? Apakah boleh setelah pengesahan masih ada perubahan-perubahan pada rancangan? Kita sudah terhubung dengan melalui aplikasi Zoom dengan pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti untuk membahas hal ini. Selamat siang, Mbak Bivitri. Yang Ya, sehat ya Mbak Bivitri ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, ada 3 rancangan undang-undang dari DPR dan 1 pemerintah. Nah, setelah paripurna DPR ini dilakukan pada 5 Oktober yang lalu, apakah ini lazim atau secara aturan malah boleh? Jadi memang jawabannya dua nih. Satu secara aturan bagaimana dan lazim atau tidak. Mhm. Secara praktik sangat tidak lazim ada praktik yang seperti ini. Biasanya ketika sudah disetujui, ada persetujuan bersama dalam tahap pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna, itu sudah tidak bisa lagi ada perubahan. Itu praktik yang selalu terjadi. Karena itu juga misalnya kita semua tentu ingat waktu ada yang kita sebut sebagai pasal selundupan mengenai perselakawan, kita semua ribut karena tidak sepatutnya seperti itu. Begitu juga dengan pasal di revisi Undang-Undang KPK yang ada salah ketik ya. Nah, itu kelaziman. Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan? Jelas peraturan perundang-undangan mengatakan di pasal 89 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa bahasan tingkat 2 itu adalah akhir dari sebuah pembahasan. Karena dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan kan ada mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, kemudian pengundangan. Nah, tahap pembahasan itu selesai di persetujuan. Masuk ke pengesahan untuk mengesahkan undang-undang itu hanya masalah administratif, dikirim suratnya ke presiden, dimintakan tanda tangan. Hanya itu. Jadi tidak boleh lagi ada perubahan yang sifatnya substansial. Ya, hanya masalah administratif yang diperbolehkan, lalu jika paripurna sudah dilakukan tidak boleh lagi ada perubahan. Lalu dampaknya apa, Mbak, bila draft ini terus direvisi sementara pengesahan sudah dilakukan? Iya, kalau menurut saya sebenarnya ini bisa membuat kita membatalkan undang-undang ini karena undang-undang ini menjadi tidak sah. Jadi saya kira kita juga tidak bisa hanya mengatakan pasalnya secara tekstual bunyinya begini. Kita harus pahami proses legislasi itu sebagai proses hukum yang ada pagar-pagarnya. Ibaratnya kalau kita membuat kontrak saja yang sifatnya privat, bayangkan ini publik. Kalau privat saja, kita setelah tanda tangan kontrak, misalnya saya dengan Kompas TV, maka tidak bisa setelah itu saya main-main sendiri mengubah-ubah isinya. Apalagi di ruang publik seperti ini, ada constitutional values. Para ahli perundang-undangan bahkan bilang ada yang namanya due process of law making, tidak hanya due process of law. Kalau due process of law bilang bahwa kalau ada pengakuan, tapi pengakuannya didapat karena penyiksaan, itu artinya pengakuan tidak sah. Sama saja, sebuah proses legislasi, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut, abuse of process begitu, maka produk hukumnya juga sebenarnya tidak sah. Namun tidak otomatis jadi tidak sah, tapi bisa kita mintakan pembatalannya nanti. Jika terus didorong, boleh dikatakan undang-undang ini nantinya akan cacat formil begitu? Bagaimana? Jika terus didorong undang-undang ini nantinya dan ditandatangani oleh Presiden, apakah bisa dikatakan bahwa undang-undang ini ke depan nantinya akan bisa jadi cacat formil begitu? Betul. Menurut saya undang-undang ini sudah cacat formil. Sudah cacat formil bahkan ya? Sudah cacat formil dan kita juga harus pahami ya. Saya tadi mendengar paparan dari Kompas TV bagus sekali kompilasinya. Dikatakan salah satu anggota Badan Legislasi bilang hanya formatnya yang diubah. Padahal seperti yang Kompas TV juga temukan dan saya juga temukan, bisa dicek deh halaman 424. Ada 4 halaman baru yang masuk kalau dibandingkan antara versi 905 halaman ke versi 812. Yang artinya substansi baru mengenai pajak dan retribusi daerah. Jadi artinya ini bukan masalah format ukuran kertas atau spasi, tapi memang ada masalah, ada substansi baru yang masuk ke situ. Ya,
dengan berubah-ubahnya halaman draft lalu juga terkesan dikebut begitu, apa yang Anda lihat dari penyusunan undang-undang rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, Mbak Bivitri? Iya, saya menangkap ini sebagai upaya yang sangat terburu-buru ya. Jadi sangat kelihatan bahwa proses yang layak itu diabaikan sama sekali. Jadi sepertinya Presiden benar-benar ingin menggantungkan masa depan pemerintahannya pada undang-undang ini. Jadi semuanya yang dianggap akan mengganggu proses legislasi undang-undang ini maupun barangkali nanti penerapannya itu akan disingkirkan begitu ya. Makanya saya kira dipercepat dari tanggal 8 Oktober rapat paripurnanya menjadi 5 Oktober itu kan juga untuk menghindari mogok maupun aksi-aksi yang akan dilakukan oleh serikat buruh. Jadi fenomena keterburu-buruan pembuatan undang-undang sehingga mengabaikan segala aturan main yang sebenarnya dibuat oleh DPR dan Presiden sendiri dalam bentuk undang-undang. Ya. Sejak disahkan 5 Oktober lalu juga sudah ada sejumlah elemen yang ingin mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, berbicara soal konstitusi dari sudut konstitusi, apakah ada pelanggaran dan ini apakah sangat mudah untuk diuji materi akhirnya dirubah begitu? Menurut saya dari segi konstitusi jelas ada pelanggaran. Karena yang dipahami sebagai konstitusi itu tidak hanya teks pasal itu sendiri, tapi apa yang ada di balik teks itu dan juga kita sering istilahkan dengan constitutional values. Yeah. Jadi ada prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip negara yang demokratis, bahwa ketika suatu undang-undang diketok, semua fraksi, ada 2 fraksi yang tidak setuju, tapi yang dibahas yang diketok yang itu, maka tidak sepatutnya ada perubahan lagi 7 hari setelah ketok palu itu. Okay. Nah, menurut saya ini nanti akan sangat kuat sebenarnya untuk dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kalau mau dicek di negara-negara lain yang demokratis di dunia ini juga suatu hal yang sangat tidak lazim. Yeah. Dan saya kira kenapa di versi 812 itu kemudian ada tanda tangan ketua-ketua fraksi, untuk menutupi celah ini. Jadi mau dibuat seakan-akan ini legal. Yeah. Ketua fraksi sudah setuju juga. Tapi sekali lagi yang namanya konstitusi itu harus dipahami secara luas berikut prinsip negara hukum dan demokrasi. Anda mau mengatakan bahwa dalam sejarah legislasi, penyusunan legislasi ini yang terburuk, Mbak Bivitri? Saya kira dalam soal proses legislasi, iya, ini yang terburuk. Karena kita dipertontonkannya tuh secara terang benderang gitu ya. Kita dapat draftnya, kita bisa cek sendiri begitu. Jadi saya kira ini yang terburuk. Baik, jadi tadi ada pelanggaran konstitusi. Jadi jika melihat situasi saat ini dengan isi rancangan undang-undang, apakah bisa digugat di Mahkamah Konstitusi dan peluang dikabulkan oleh Mahkamah Hakim Konstitusi baik secara formil ataupun material akan cukup besar? Besar atau tidak besar, saya kira kita mesti lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Tapi bahwa ada basis yang kuat, ya. Karena bahkan seperti saya katakan tadi, barangkali ada tanda tangan, tapi pembuktian di Mahkamah Konstitusi biasanya dengan tepat tidak hanya mendasarkan pada teks, tapi ada bisa mendatangkan saksi, bisa mendatangkan ahli untuk menunjukkan bagaimana proses sesungguhnya di lapangan begitu ya. Misalnya ada yang 2 fraksi yang tidak setuju bahkan sampai walk out, itu sebenarnya sudah menjadi catatan yang saya sangat yakin akan diperhatikan oleh hakim. Ya. Terakhir Mbak Bivitri, berdasarkan peristiwa yang sudah dan sedang terjadi, draft yang berubah-ubah ini apakah bisa dibilang seperti kata Presiden Jokowi bahwa unjuk rasa dipicu oleh hoax atau disinformasi atau informasi palsu, apakah ini relevan? Ya itulah, jadi saya kira narasi-narasi yang mengatakan ada informasi hoax dan lain sebagainya, basisnya jadi apa? Ya. Kalau ternyata undang-undangnya juga kita tidak punya sebagai parameter. Jadi patut dipertanyakan informasi dari pihak mana yang sebenarnya tidak akurat. Baik, terima kasih informasi yang Anda sampaikan, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera telah berbagi informasi di Kompas Siang.